Yang sempat kagetnya saya itu ada gapura Jawa loh, kiri kanan. Semua ada yang jualan makanan, ada jualan baju, ada yang jual tombak, keris, segala macam di dalam tuh ada. Itu pun hilir mudik, satu sama lain. Saya juga saling ini, tapi nggak nyapa. Saya jalani telusuri, barulah saya berdetak. Saya lihat tuh ada kerajaan kayak film-film inilah ya, kayak apa ya, Mak Lampir seperti itulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di ngobrol.com dengan gue Jambe. Salam lestari. Nah, seperti biasa teman-teman, gue sekarang udah bersama narasumber. Dan buat teman-teman, terima kasih yang udah subscribe, like, komen buat ngobrol.com, dan selalu stay buat ngobrol.com. Semoga teman-teman di rumah selalu sehat walafiat dimanapun kalian berada, walau situasi kita lagi kayak gini. Dan sekarang gue udah sama pendaki yang ya kalian tau lah. Bang Oleh ya Bang? Ya. Apa kabar Bang? Ya. Nah, kesibukan hari-hari apa nih Bang? Kalau kesibukan sehari-hari sekarang ojek online. Ojek online? Iya. Masih suka naik juga? Kalau naik untuk sementara ini kita vakum dari 2005 sampai sekarang gini. Oke, siap. Dan kira-kira Bang, pada kesempatan kali ini lu mau cerita tentang gunung mana nih? Merbabu lah ya. Merbabu ya. Itu di tahun berapa Bang? Di tahun kejadian 97. Wih. Nah, kalau boleh tahu nih Bang, kisi-kisi tentang pendakian pada zaman itu ada apa sih Bang? Yang saya alami waktu itu masuk ke dunia lain. Wih. Itu di luar nalar. Stop sampai situ dulu Bang. Ya. Nah, oke teman-teman, jadi itu pengalaman Bang Oleh. Jadi nanti kita dengerin gimana ceritanya tentang pengalamannya di tahun 97 pendakian ke Gunung Merbabu. Dan buat teman-teman, sekali lagi jangan lupa subscribe, like, komen buat ngobrol.com, dan selalu stay buat ngobrol.com dan lihat video ini. Sebelum masuk ke ceritanya, kita lihat dulu yang satu ini. Anak putu dan istana marahmu wong tuwa aja padha sembrana kudu jujur lan was padha sebab uripmu sedih ketemukan kuasa sebab urus sendiri jiwaku manusiaku bakal sedo. Awalnya sebenarnya kita ada dua kubu, bukan dua kubu sih. Di dalam satu pendakian itu ada yang pergi ke Semeru, ada yang ke Merbabu. Kemudian saya kepilih ke Merbabu. Nah, dari situlah kita kepilih 4 orang, nggak salah 4 orang itu kita pendakian. Dan kita langsung komen, kita ambil Merbabu. Dari berempat itu ya Bang? Berempat, ya. Itu pun kita udah rembukan berempat karena untuk kita ngambil ke Semeru, satu posisi keuangan kita kurang, ya. Malum lah, ya kan, kurang. Nah dari situlah kita berangkat pas malam 1 Suroh. Itu kalau kita bertepatan di malam 1 Suroh, 1 Muharram lah ya. Sampai kita naik mobil, waktu itu nggak salah ongkos 45.000 apa berapa itu kita arah, tapi ke Solo ya. Oh, ke Solo dulu. Karena mobil itu emang nanti kita turun-turunnya di Salatiga juga. Kita turun di Salatiga. Karena jam 5 pagi itu masih gelap juga kan. Untuk kita ke lokasi, kita sempat istirahat dulu di rumah makan yang ada di Salatiga. Kita makan, tunggu sampai jam 6 lewat lah, ya kisaran 6 ke 7, di angka 6 atau 7 lah. Mulailah kita ke Kopeng. Itu pun kita berjalan kaki. Berarti dari Salatiga ke Kopeng nih ya? Kita berjalan kaki,
Sampai di pos, ternyata di pos tidak ada penjaga. Kita nunggu dulu, karena apapun kita naik gunung itu selalu harus ada laporan. Kalau tidak ada laporan, kalau bila terjadi apa-apa, itu yang kita resikonya. Iya. Ya kan? Untuk meminimalisir ya, Bang, ya. Sempat kita dipertanyakan tujuan kita, misi kita, ya kita tahunya pendaki, kita mau tahu Gunung Merbabu. Sempatlah dikasih arahan, ada di salah satu di atas, ya kalau itu sebelum pemancar itu ada gubuk batu atau rumah batu kalau dibilang itu. Dan di situ ada stupa. Dia pesen lah, Mas Ari ke kita, jangan buang air kecil sembarangan di lokasi itu. Nah, kita wanti-wanti tuh dari awal itu udah wanti-wanti, Bang. Itu sampai rumah penjagaan pos jam berapa tuh, Bang? Itu nggak salah ketemu Mas Ari itu jam 10 deh, Mas Ari itu. Jam 10 sempat jatuh hari Jumat. Pas hari Jumat. Karena kita juga mau sholat tuh Jumat. Karena di daerah kita masuk ke Kopeng itu kan agamanya Hindu ya. Jadi dia juga, kita bertanya juga, dia juga bingung. Diarahin sama coba di ke bawah. Ada. Cuma ada orang Hindu yang menempatkan silakan deh kalau mau sholat di tempat saya. Nah, kita sholat dulu di situ. Nah, mulai pendakian itu kisaran jam 1 lah ya. Start ya. Start. Jam 1 start. Sepanjang jalan itu karena komitmennya anak-anak dibilangin gubuk batu. Kita karena ini wanti-wanti gubuk batu ya. Nah, udah. Kita berjalan, itu pos kita lewatin. Jadi kita nggak lewat, bukannya di tiap pos kita berhenti, enggak. Misalnya pos 1 ke pos 2, pos 3-nya istirahat. Sampailah di hampir pemancaran. Karena itu posisi udah mendekati maghrib, kita ngecamp di situ. Sempatlah rekan-rekan tuh ada yang ngambil kayu bakar karena kita ntar malam mungkin untuk nyari kehangatan, Bang. Iya, bikin api unggun lah ya, Bang. Sebelumnya salah satu rekan saya tuh lari sekencang pun sampai kayu itu dibuang. Ada yang sempat bawa, tapi sempat ke bawah juga ya kayu bakar. Kita pertanyakan ada apa? Nggak apa-apa udah. Itulah saling nutupin lah kalau di alam kan. Nggak mau kita cerita akan terjadi apa. Biasa gitu Bang ya. Di bawah aja lah. Ya. Habis kita nyalain api unggun, kita di situ udah hangat gitu. Masuklah ke dalam tenda. Kita berempat ini. Cuma saya yang alami itu kisaran jam-jam udah jam 9 lah. Itu saya mendengar ada kayak pasukan gitu, kayak tentara tuh lewat di masjid kaki. Pada istirahat semua tuh sebenarnya, Bang. Itu sebenarnya istirahat kita di dalam. Cuma yang mendengar saya sendiri. Karena saya dengar sendiri, saya tanyain, lu denger suara langkah nggak? Enggak, tapi gue dengar. Keluarlah saya, saya tengok nggak ada satu pun orang lewat. Hilir mudik di situ, sengaja kalau dia sebanyak itu pasti kelihatan lah, kita buka aja udah kelihatan. Fisiknya ada lah ya. Ternyata nggak ada. Saya tengok ke kiri, saya tengok ke kanan, kagetlah saya ngeliat kok ada cahaya dengan kayak api unggun. Penasaran, saya telusuri tuh, apa sih gitu. Saya masuklah ke dalam, ikutin tuh. Yang sempat kagetnya saya itu ada gapura Jawa loh, kiri kanan. Kayak gapura pendopo gitu ya. Gapura Jawa gimana sih ukiran Jawa? Dengan ada orang pakaian tentara zaman dulu, tentara orang Jawa tuh yang pakai tombak, prajurit gitu. Prajurit seperti itulah. Saya masuk, nggak tanpa permisi saya masuk. Cuma karena kita awam di alam, pikir oh malam 1 Celuro ada acara nih. Nah, kita masuk aja. Emang di situ jujur aja, semua ada yang jualan makanan, ada jualan baju, ada yang jual tombak, keris segala macam di dalam tuh ada. Karena emang riuh. Itu pun hilir mudik satu sama lain. Saya juga saling ini, tapi nggak nyapa. Cuma karena saya perhatiin atu-atu, ada kue Jawa. Cuma saya nggak ada kepikiran mau beli. Nggak tahu deh kalau beli lain cerita lagi nih. Iya. Saya jalani telusuri, barulah saya berdetak. Saya lihat tuh ada kerajaan kayak film-film inilah ya, kayak apa ya, Mak Lampir seperti itulah. Saya sadar di situ. Langsung saya pejamkan mata.
saya balikin badan, saya mengucapkan astagfirullahaladzim. Sepanjang jalan itu angin yang saya dapetin. Tapi saya dalam keadaan merem. Abang berjalan dengan posisi merem tuh? Merem. Sampai itu nggak ada rasa angin yang saya dapetin. Saya habis pejamkan mata, saya buka mata saya. Katanya saya udah di tenda. Langsung saya masuk ke dalam. Itu pun saya nggak cerita dengan rekan-rekan. Sempat rekan-rekan nanya, lo kemana? Udah deh, besok aja kita cerita. Yang penting tujuan kita ke Puncak Merbabu. Itu jam aja. berapa tuh bang kira-kira kalau boleh tahu? Aduh, itu di larut malam. Itu dia aja nungguin sampai begadang lah. Kira-kira lama juga lah, mungkin kita di alam itu, masuk ke alam itu lama. Emang kalau saya berjalan dengan itu paling kisaran 1 jam 2 jam lah ya di dalam. Tapi kalau rekan-rekan bilang, lu lama lu di itu loh. Di selama pencarian mereka ya? Dia nggak mencari, sama dia menunggu di stay. Ini kemana nih orang? Saya memodalkan sama center loh. Itu pun center saya nggak pakai. Jadi saya pejamkan mata, saya jalan. Coba kalau nggak tahu. Jadi kayak indera kita aja yang menjalankan. Bisa aja ke jurang. Karena posisi di sana nggak ada jurang sih, sama kiri kanan itu masih ini. Yang kita rasain ya itu sampai di situ. Besok pagi kita lihat. Cuma saya penasaran. Ini di mana sih? Ya namanya kita melangkah pasti kita ngerasain loh. Sekian loh jaraknya. Coba kali kita ikutin. Itu pas saya lihat yang sebenar-benar itulah gubuk batu. Nah, saya penasaran apa kata Mas Ari waktu itu, ada stupa. Stupanya apa sih? Emang stupa itu ada, dia bentuknya kecil, pendek segini lebih kurang. Itu emang benar, tidak boleh kita sembarangan. Sempat di situ, kita nggak ngecamp di situ, langsung jalan. Karena udah tahu, oh ini nih tadi malam kejadian. Berarti start pagi lagi jam berapa tuh bang? Start pagi itu lebih kurang kita jam 7. Oh jam 7. Jam 7 pagi. Karena kalau kita jam 6 masih dingin. Masih mungkin kalau kita berbicara masih bunyi keluar dari mulut. Nah seperti itu saya udah ini nahan di pemancar. Pemancar lah kita nahan di pemancar. Mulai dari pemancar kan kalau ke puncak kan udah kelihatan tuh. Kira-kira berapa jarak yang akan kita tempuh lagi. Di pemancar kita istirahat, barulah kita di situ makan dengan ngopi, ya lebih kurang 15 sampai 20 menit lah di situ, baru kita stay lagi jalan. Nah dari situ emang sempat kita lewatin kalau apa jalur ini jembatan setan. Aduh, kalau dibilang nyawa lo satu-satunya. Kita salah melangkah lewat karena di bawah jurang, udah nggak bisa ini untuk itu. Sedangkan orang di sana aja, orang kampung di sana aja masih mikir-mikir juga. Kita yang pendaki gunung kita lewati, itu ya resiko yang kita hadapin pendaki gunung ya seperti itu. Sampai kita di puncak, itu pun di puncak kita minum kopi, langsung kita ambil inisiatif langsung buru-buru turun. Berarti nggak sempat makan tuh bang ya? Nggak makan. Kita makannya itu di rumah Pacip. Malahan? Nah, paling kita bawa snack, ya mungkin kayak roti-roti sambil jalan pun jadi. Karena kita ngejar waktu. Dari puncak foto-foto berarti itu? Oh, foto-foto. Temennya kalau dokumentasi itu pun ada foto. Alhamdulillah itu mungkin kalau sekarang nggak tahu ya. Puncak pasnya itu berbentuknya kayak apa sih? Kita udah cukup lama dari 97, sekarang udah 2000 berapa ya? 2022 ya. Apakah diganti pelangnya? Dulu kita kayu, pelangnya itu kayu. Hanya tulisannya Puncak Merbabu, ketinggian sekian. Nah itu. Sempat saya berfoto di situ ada. Sempat ke Puncak Sarifnya nggak bang? Ke Puncak Sarif itu juga ke Puncak Sarif. Saya sempatkan ke Puncak Sarif. Emang paling ujung Puncak Sarif loh itu. Masih kita lewatin dikit. Nah itu. Nah itu ada 2 puncak. Emang benar ada 2 puncak. Kita tuh dua-duanya kita iniin. Nah dari puncak pertama ke Puncak Sarif itu kita naruh carrier kita hanya menjalan pakai depek aja. Ke Puncak Sarifnya. Kayak untuk bawa makanan secukupnya lah. Nah baru kita turun, kita ambil lagi carrier. Dengan tenda yang kita tinggal di situ, kita turun secepat mungkin. Kalau bisa kita sampai di Wekas. Tadinya kan sempet tuh dari Mas Ari mau turun dari ke ini lagi nggak ke Kopeng. Kagak Mas, mungkin kita langsung turun Wekas.
Oh, lintas. Lintasnya kita bela haluan, jadi kita masuk UKAS, Magelang kita keluar. Sepanjang jalannya emang ada pendaki dari sana, naik ke atas, kita turun. Sampai di sana di Magelang, di situ ada pos, itu juga ada guru kunci namanya Pak Cip. Saya bercerita sama Pak Cip perihal kejadian yang saya alami tadi malam, pas malam 1 Suro. Saya cerita, sempatlah ada guyonan, kenapa kamu nggak beli ini, nggak boro-boro kepikiran gini, yang penting selamat aja diri kita, udah alhamdulillah. Nah di situ kita sempat istirahat, dan kira-kira jam 12 tuh rekan saya salah satunya ke terminal mencari tiket untuk kita balik. Sempatlah kita dapat mobil, tapi mobil jam 4 sore. Nah dari situlah udah dapat tiket, dia balik, kita jam 4 sore loh. Dan kita minta izin sama siapa? Pak Cip. Pak, mungkin saya jam 4 langsung pulang Pak. Karena trek kita turun dari Magelang tuh enak, lebih cepat kita daripada naik dengan turun, ya kan? Yang udah bisa 2 jam aja sampai turun kalau kita nge-trek. Nah seperti itulah. Cuma Pak Cip sempat udah nginep aja dulu sehari. Enggak Pak, masa kita gak ngejar waktu, kita kerja. Karena kita ngambil cuti hanya 4 hari loh. Jadi kita bisa istirahat di rumah, besok kita aktivitas lagi kerja, seperti itu. Ya udah sampai di situlah. Itu yang kejadian yang saya alami. Oke teman-teman, begitu cerita dari Bang Oleh tentang ceritanya tentang pendakian di Gunung Merbabu tahun 97 Bang ya. Berarti 25 tahun yang lalu Bang. Iya. Itu hampir seumuran gue Bang. Oh, seumuran? Ya. Nah, ada nih Bang yang gue tanya-tanya tentang seputar pendakian lu kan, itu berarti 25 tahun yang lampau ya Bang. Dan waktu itu lu sempat cerita nggak sih Bang tentang pengalaman lu di masuk pasar setannya itu ke teman-teman lu? Ngomong. Nah, gimana Bang ceritanya? Sampai kayak nggak nalar ya. Kadang-kadang kalau yang mengerti alam gaib mungkin nalar. Oh, iya. Ada yang bener lu masuk ke itu lo pasar setan. Ya yang kita alami seperti saya ngalami ya seperti ini. Kawan-kawan pun yang kita menaik berempat itu kan kita bertiga nih sampai nggak percaya. Emang saya lama keluar itu, tapi ya itulah. Kalau misalkan teman-teman bilang, sepengetahuan teman-teman tuh berapa lama sih Bang abang pergi dari tenda itu? Kan tadi dibilang lama tuh. Nah itu lama. Kalau dari pembicaraan kawan saya itu antara 5 jam. Jadi 5 jam itu anak-anak di dalam tenda nggak berani keluar. Karena kejadian sebelum maghrib itu udah kejadian kita alami. Iya, jadi temen cerita nggak tuh Bang? Ya kata sempat hari itu. Ya, pas ceritanya di situ lah, di rumahnya Pak Cip itu lah ngobrol. Gimana? Saya sampai ada ditemukan loh, waktu ngambil kayu bakar ditemukan ada orang gede katanya, melebihi dari pohon. Sampai kayu bakar yang saya bawa sampai kebuang-buang di jalan, sampai saking ketakutan kita buang di jalan. Nah dari itu, tadinya saya nggak percaya, tapi yang salah satu kawan bawa. Emang di mana? Cuma kalau kita ambil lagi, ini lagian juga udah cukup, udah banyak. Makanya lagian juga nggak sampai pagi kan, api unggun itu nyala, resikonya tinggi. Karena kalau di alam itu emang nggak boleh sih api unggun. Resikonya harimau. Dia melihat cahaya dia akan nyamperin. Makanya malam itu dimatikan. Nah, saya mendengar itu. Dari mulai api unggun mati itu saya udah mendengar. Langkah kaki gitu, kayak langkah prajurit ya. Prajurit lah ya. Tapi kalau dari dengar suaranya emang kayak orang pakai sepatu tentara. Bruk gitu. Jelas itu jelas. Tapi kok kenapa kawan saya yang bertiga nggak dengar? Cuman lu doang, Bang. Iya. Nah dari situlah aneh. Apa sih keluar nggak ada siapa-siapa? Makanya bingung. Ini apa kejadian apa ya kan kita nggak tahu. Pas kita kejadian inilah kejadian sebenarnya di alam itulah alam gaib itu yang saya alamin. Nah kan lu sempat ngobrol-ngobrol sama Pak Cip ya Bang ya? Iya. Pak Cip mengatakan nggak sih sebenarnya pasar setan ini ada hubungannya dengan malam 1 Suro itu sendiri nggak? Oh enggak. Cuma Pak Cip sama ngomong begini. Waktu pas saya ngobrol-ngobrol itu sama dia sempat ngomong gini, kenapa kamu nggak beli satu benda lah di situ, apakah itu keris,
atau itu tombak. Saya bilang untuk apa Pak Cip? Itu untuk pegangan. Lah saya aja nggak ngerti dengan benda-benda yang aneh yang bagi saya nggak masuk akal. Benda ini ada isinya atau itu, saya nggak percaya. Emang pernah ngelihat, apakah itu trik kita nggak tahu. Ya seperti itu. Nah kalau boleh tahu Bang, bisa dijelasin nggak sih Bang kondisi waktu lu masuk ke pasar setan? Kan lu ngelewatin pagar yang di Jawa itu ya, kayak gapura itu. Gapura, betul. Bisa dijelasin nggak sih Bang, waktu ketika lu masuk kondisi sekitar tuh seperti apa? Apakah ada perkampungannya juga? Kalau perkampungan tidak. Cuma yang aneh itu dari mulai gapura kita berjalan itu banyak orang dagang, bermacam-macam makanan, bermacam-macam pakaian, bermacam-macam. Ya kayak kalau orang Jawa tuh keris, tombak, apa ya mungkin tongkat, ya kan. Karena ini saya pikir tradisi, malah satu suruh mungkin warga naik ke atas. Pikiran saya loh, ini pikiran sehat saya, karena nggak pikiran kita mau ke alam itu. Cuma ya gitu, orang itu ada yang memandang saya sinis, ada yang tidak. Ya, dia ngelihat ini bukan kaum gue nih. Seperti itulah. Lewat-lewat aja biasa. Ada yang ngeliatin aja terus ngelirik. Jadi kayak kita orang asing lah di situ. Emang dia kalau bagi orang asing ya asing lah. Kita pendaki gunung dia pakai adat Jawa. Yang ceweknya pakai amben, ya kan. Tapi kan kadang-kadang berpikir lagi, lah kok pada kuat dingin, saya aja pakai jaket, ya kan. Safety loh. Itu dinginnya lumayan, ya kan. Tapi dia kok pada kuat gitu loh. Nah, yang penjaga pun begitu, dia hanya pakai kain. Sama kayak gimana sih? Ya kayak prajurit ya di film-film kolosal. Film-film kolosal itu, iya bener mirip sama seperti itu. Dia pakai tombak. Tapi ketika lu masuk, lu nggak dihadang atau cuman dibiarkan masuk? Ya. Cuma yang saya rasain terakhir itu mau keluar itu kayaknya ada yang ngadang. Cuma karena mungkin saya mengucapkan itu ya, astagfirullahaladzim, sepanjang jalan itu yang kebuka. Ya itulah mujizat dari Allah, kita mengucap seperti itu terbuka lah. Mungkin kalau orang yang nggak mengerti itu, mungkin saya nggak ketemu di sini loh, membicarakan ini. Mungkin akan cerita ada namanya Nur Soleh, panggilannya Oleh Sokel, meninggal dunia di Gunung Merbabu. Itu pasti, ya kan? Bener, karena beda kita cerita, beda cerita lagi. Karena saya selamat, inilah saya ceritakan. Seperti itu. Nah, waktu lu tersadar kan memang lu lihat ada sebuah kerajaan tuh Bang. Itu lu tersadar kerajaannya seperti apa tuh Bang? Nah, kalau saya ngelihat, pernah kan nonton film Mantili? Iya. Ya kerajaan seperti itu. Jadi dia megah gitu Bang. Megah. Itu jadi tembok, itu ada juga yang jaga. Yang saya langsung nalar saya, di gunung kok ada kerajaan. Nah, lu baru tersadar. Baru sadar. Tadinya nggak sadar. Saya pikir acara orang malah satu suro lah ya. Mungkin wah ini acaranya orang Jawa begini loh, malah satu suro. Ternyata itu ya yang saya lihat pasar setan loh. Ya. Ternyata lu alhamdulillah tersadar dan lu mengucap istighfar. Istighfar. Gitu ya. Nah itu. Ya jadi kalau misalkan bicara Gunung Merbabu Bang, sebenarnya dari gue pribadi pun ada satu kisah juga sebenarnya. Jadi singkat cerita ada teman nih Bang, tiba-tiba jam 9 malam Bang, jam 9 malam, tiba-tiba kan kalau kita waktu itu pendakian antara cewek dan cowok kan beda tenda. Di beda. Dan biasa kalau di tenda kan kita kasih lampu kecil atau lampu senter lah. Nah tiba-tiba temen tuh si Gilang dengar suara gamelan Bang di pasar setan itu. Suara gamelan dan tiba-tiba dia keluar sama kayak lu, dia keluar tapi kok nggak ada apa-apa. Cuman ketika dia ngelihat tenda di seberang tenda perempuan, itu ada salah satu temen cewek gua itu nari Bang, nari Jawa gitu. Dan di situ kita coba sadarin dia. Dan singkat cerita ada temen gua mesum nih di pas Selo kan mau puncak nih Bang. Tahu ya Selo. Nah pas setelah puncak mau ke arah Selo itu Sabana, gue ngecamp di situ, ada temen gue yang mesum, dan akhirnya di situ temen gue kesurupan lagi yang nari. Kalau misalkan dia bilang, lu jangan kotor di sini kasarnya gitu. Dia mau ucap lah.
Dan endingnya ternyata si Gilang ini kan memang membantulah dari hal spiritual seperti itu untuk menyadarkan temen gue yang kesurupan, dan dia disukain sama sosok penari yang ada di Gunung Merbabu. Memang kalau misalkan bicara Gunung Merbabu masih ada erat kaitannya dengan kerajaan-kerajaan zaman lampau. Nah tadi yang abang singgung, emang gamelan Ani dengar. Gamelan itu dari awal bunyi itu emang Ani belum sempet yang ngomong gamelan. Itu pas udah mulai berjalan kedengeran gamelan. Bunyi gini, ding dang ding 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 dang ding. Ya, seperti itu. Lirih tapi jadi mendengar suara itu ke bawah tuh. Mau tahu? Wih, acara rame nih. Iya. Kebawalah saya ke dalam. Karena mendengar suara itu. Berarti panggilan gamelan ini yang bawa lu masuk ke... Karena mau mengetahui suara gamelan ini apa sih? Iya. Jujur ya, kita orang Jakarta loh, awam loh, dengan hal-hal seperti itu. Karena mendengar suara gamelan itu juga berpengaruh. Ada acara ya, ternyata kalau di satu suro ini, itu. Tapi kalau yang sebenarnya, saya ngerasain selisih itu aja waktu di Jogja aja berapa hari kemudian baru ada acara ya. Iya. Nah itu, udah langsung hari itu. Betul. Nah itu yang setahu saya. Cuman kalau misalkan bicara Merbabu, Merapi dan Yogyakarta itu masih ada kaitannya dia. Betul. Nah, kira-kira nih Bang, dari pendakian Abang di Merbabu ini, ada pesan-pesan apa sih yang bisa disampaikan ke teman-teman nih Bang? Untuk semua pendaki ya, pemula walaupun senior, selalu ingat kita punya Tuhan. Dan selalu kita berserah diri. Satu lagi, jangan sombong. Kalau kita niat naik, naiklah dengan baik. Jangan bertakabur. Gue udah pernah naik. Walaupun kita udah pernah naik, tapi kita jangan nyombong. Kadang-kadang ucapan itu adalah doa. Terjadi sama kita, itulah resiko. Padat ya Bang? Padat. Oke, gitu aja Bang? Iya. Oke teman-teman, dan kebetulan pada kesempatan kali ini kita juga ditemanin oleh Senja Jakarta. Dan Senja Jakarta ini adalah salah satu open trip di daerah Jakarta, dan kalian bisa langsung ke IG-nya. Dan kalian misalkan mau jalan-jalan ke gunung mana atau gunung mana, bisa langsung hubungin IG-nya aja. Dan Bang Oleh, makasih banyak. Sebelumnya udah nyempatin cerita di ngobrol.com. Sehat selalu, sukses selalu. Dan buat teman-teman, jangan lupa selalu stay buat ngobrol.com. Terima kasih udah lihat video ini, dan selalu stay buat ngobrol.com. Oke teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay tune di ngobrol.com.